Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Saputra dari 6026004. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial eh, bagaimana cara mengolah data yang mencangkup dua interpretasi, yakni uji distribusi normal dan uji regresi linear sederhana. Nah, sebelum itu aku mohon maaf jika dalam video nanti aku tidak berikan musik background ya. Musik background karena ya maaf guys, copyright. Jadi karena video ini aku taruh di YouTube, aku juga nggak mau kena apa-apa, jadinya aku main aman aja ya guys ya, maaf banget. Oke, sorry ya, gak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorial ya. Pertama ya, aku di sini akan melakukan uji distribusi normal. Uji distribusi normal itu apa sih? Uji distribusi normal itu adalah sebentar guys, tak baca skrip. Sebentar. Nah, uji distribusi normal adalah ini dia. Sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, gitu uji distribusi normal ya guys ya. Jadi buat anak-anak statistik nih, buat anak-anak yang belajar statistik nih harus paham nih. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Langkah pertama untuk melakukan uji distribusi normal adalah kita masukin datanya dulu ke dalam SPSS. Nah, di sini aku udah punya data. Nah, data nih, yakni data hubungan banyaknya jumlah pupuk urea terhadap hasil tanaman yang diperoleh. Nah, di sini ada dua variabel ya. Ada A, aku maksudnya ini adalah variabel X, yakni dosis pupuk urea, dan juga yang variabel kedua yaitu variabel Y, yakni hasil per batang atau hasil tanaman tadi. Oke, langsung aja kita, untuk mempersingkat waktu, kita copy paste aja ya biar cepet guys. Masukin ke SPSS yang data view ya, bukan yang variable full, yang data view. Kita taruh sini, kita paste. Like sebentar. Ini dia. Nah, oke. Yang Y juga ya, jangan lupa ya hasil perbuatan. Kita paste, kita copy, salah. Paste lagi. Masukin kayak ke sheet yang data view, lalu pencet sini, lalu paste, klik ini, dan kelar. Oke. Nah, habis ini ngapain lagi? Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah dulu nih judulnya ya teman-teman. Ubahnya di mana? Kita masuk ke sini nih, variable view, klik ini. Nah, di sini, nah, tadi kan data X nya aku adalah dosis ya, masukin salah, dosis apa sih itu sana? Oh iya, dosis underground pupuk. Oke ya. Oh ya teman-teman, untuk SPSS ini tidak mengenal tidak dikenal istilah, tidak spasi itu nggak bisa gitu. Spasi itu tidak boleh spasi ya pokoknya dalam mengetik di sini ya. Jadi untuk spasi ini aku ganti dengan garis bawah ya. Ini apa? Hasil ya, hasil aja ya. Hasil. Oke, nah untuk namanya. Nah untuk tipenya numerik angka ya, white-nya 8. Nah desimal sini aku nggak mau pakai desimal, makanya aku ganti angka 0. Ini bawahnya juga aku nggak mau pakai desimal. Udah tidak ada lagi ya. Habis itu kita balik lagi ke data view. Nah sudah muncul, berubah jadinya. Tadinya kan ada komanya, sekarang jadi seperti yang data tadi. Nah, setelah sampai sini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah
Sebentar, lupa aku guys, lupa. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita mencari data residual. Apa sih itu data residual? Data residual itu adalah selisih antara nilai duga atau predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya apabila data yang digunakan adalah data sampel. Jadi data residual itu ya itu selisih antara nilai dugaan dengan data ini. Nah, nilai dugaannya gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi karena kita pakai SPS, kita jadi tahu. Tapi teman-teman yang mau mau lebih tahu tentang data residual segala macamnya, teman-teman bisa lihat di YouTube atau baca buku-buku tentang statistik. Karena di sini kita cuma melakukan uji distribusi normal. Jadi kita skip aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja nyari data residual itu. Nah, nyari data residual itu gampang. Pertama kita klik analyze. Lalu kita cari di sini adalah regression. Mana? Ini dia regression. Lalu ke sini ya. With regression ke pilih linear. Nah, setelah pilih linear nanti akan muncul dua kotak ini, dependent dan independent. Nah, teman-teman harus tahu ya, independent itu adalah variabel yang mempengaruhi. Dan dependent ini adalah variabel atau data yang dipengaruhi. Nah, aku punya kan dua data, ada dua variabel. Nah, dosis pupuk ini kan tadi data yang mempengaruhi ya. Dosis pupuk mempengaruhi hasil tanaman. Nah, maka dosis pupuk ini aku taruh di dependent. Nah, hasil tanaman yang aku taruh di dependent. Lalu setelah itu kita buka save di sini teman-teman. Klik atau centang yang unstandardized. Pokoknya dia yang paling awal ya. Ada di save linear regression save. Yang paling atas ya, residual yang sini ya teman-teman ya. Centang yang ini nih, unstandardized. Setelah itu udah nggak usah diubah-ubah lagi, kita langsung ke continue. Pokoknya pencet save di situ, langsung dan continue. Setelah itu nggak ada lagi yang ganti. Setelah itu tidak ada lagi, kita pencet ya teman-teman, langsung pencet oke sih. Nah, ini kita hiraukan ya teman-teman ya, ini data ini kita minimize saja yang keluar. Nah, inilah data residual kita sudah ketemu ya. Sorry guys, aku agak pilek. Nah, kalau sudah dapat data residualnya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu gimana caranya? Gampang. Teman-teman bisa mencet analyze di sini ya. Lalu pilih non parametric, mana tuh? Non parametric test. Lalu ke legacy dialog. Nah, di sini ini adalah semua cara untuk melakukan uji distribusi normal. Banyak bukan cara ya. Pokoknya itulah. Ya pokoknya cara lah pokoknya, tapi bukan cara. Sedikit kalau menjadi distribusi normal itu kita bisa pakai yang sample Kolmogorov Smolov atau KS, lalu kita bisa pakai independent sample dan lain sebagainya ini ya. Tapi pada umumnya orang-orang statistik itu menggunakan yang sampel KS atau Kolmogorov Smirnov. Oke. Nah, sudah pencet tadi Kolmogorov Smirnov, teman-teman akan berada dalam bentuk kayak gini ya. Ada kotak di sini, di sana tes variable list ya. Nah, ini diisi apa? Diisi data residual tadi. Kita isi aja langsung ya. Habis itu udah tidak ada lagi. Habis itu langsung ke oke. Nah, ini dia tadi tabel data uji distribusi normalnya. Nah, kok gini gimana cara ngebacanya? Nah, cara bacanya itu adalah
Bentar ya teman-teman. Nah, ini kita sampai ke ini ya, uji distribusi normal lah. Hasil analisisnya adalah kita dapat nilai signifikansinya sebesar 0,200 atau apa itu 0,2 ya, 0,2. Di sini hasil signifikansinya sebesar 0,2. Hasil signifikansinya sebesar 0,2 karena saya menggunakan nilai alfa. Nilai alfa ini adalah apa? Kesalahan, error atau sebesar 5% atau 0,05, maka data tadi ya dapat disimpulkan berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. 0,2 lebih besar daripada 0,05. Begitu ya teman-teman, bagaimana cara lakukan uji distribusi normalitas menggunakan SPSS, menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke interpretasi kedua, yakni uji regresi linier sederhana. Caranya gimana? Caranya itu gampang banget, teman-teman tinggal pencet klik analyze di sini, lalu klik regresi lagi, lalu regresi lalu linier. Di sini ya sudah benar. Sini tadi ya teman-teman, dependen itu adalah data yang dipengaruhi, dan independen ya itu adalah di sini taruhnya ada variabel x, data yang mempengaruhi ya. Sebelum itu kita coba buka di sini statistik. Jangan lupa teman-teman ini juga harus mencentang estimate ini ya teman-teman, untuk membuat regresi linier sederhana. Estimate ini dicetak. Habis itu sudah tidak ada lagi continue. Nah, dicoba kita buka plot. Tidak ada, harus diubah. Save. Di sini kita centang kembali ya. Sini ada standarnya itu, karena kita sudah melakukan uji distribusi normal, maka dari itu kita langsung lepas lagi ya, atau tidak centang lagi ya. Langsung continue kembali, langsung ke option. Teman-teman, sini jangan lupa harus ada 0,05. Ini apa artinya? Ini adalah alfa atau apa ya tadi, toleransi kesalahan atau toleransi error. Sini jangan lupa untuk diisi 0,5 ya. Habis itu udah continue. Style tidak ada yang harus diubah. Ini juga tidak diubah. Udah habis. Sudah selesai, tinggal pencet oke. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam bagian dari output ya, output SPS. Nah, ini ada regresi, ada 3 tabel ya, 4 tabel. Nah, dalam 4 tabel ini yang kita pakai apa aja teman-teman? Yang kita pakai sini kita kan ada 4 tabelnya, ada variable enter atau remove, itu tabel pertama. Tabel kedua ada model summary, tabel ketiga ada ANOVA, lalu tabel terakhir ada koefisien. Nah, yang dipakai yang mana teman-teman? Yang dipakai adalah tabel dari summary sampai koefisien. Nah, 3 tabel ini ya, summary, ANOVA, dan koefisien. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian analisisnya. Sini udah aku siapin cara analisisnya. Nah, yang pertama adalah tadi tabel koefisien atau yang pertama itu penyusunan model regresi. Dari tabel ini yang kita pakai adalah yang ini ya teman-teman, nilai ini konstan dan juga dosis. Dari tabel koefisien di atas, pada output SPSS menunjukkan nilai signifikansinya untuk konstan sebesar 3,145, lalu ada dosis ya
dosis tadi ya, pupuk sebesar 0,301. Sehingga model regresinya adalah, ya ini rumusnya ya teman-teman ya. Y sama dengan B0 ditambah B1X. Y ini adalah Y ini adalah hasil. Y ini adalah hasil. Ya, hasil. X ini adalah variabel X atau dosis ya tadi. Maka hasil sama dengan 3145 ditambah 0,301 dosis. Jadi seperti itu ya teman-teman menganalisisnya. Lalu yang kedua adalah uji signifikansi model menggunakan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini kita mendapatkan dua hipotesis ya. Hipotesis pertama itu adalah H0 tidak terdapat pengaruh variabel X, dosis pupuk, terhadap variabel Y, hasil tanaman. Lalu H1 atau hipotesis kedua, terdapat pengaruh variabel X, dosis pupuk, terhadap variabel Y, hasil tanaman. B. Taraf signifikansi. Alfa. Ini lambang alfa ya teman-teman ya. Alfa adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Biasanya bernilai 1%, 5%, atau 10%. Bebas sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil nilainya akan semakin baik. Di sini aku menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. C. Statistik uji. Dari hasil pengolahan data di atas, dari tabel di atas ya, dapat dengan menggunakan aplikasi SPSS mendapatkan hasil signifikansi sebesar 0,00 atau 0 ya nih teman-teman. Nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00 atau 0 ya. Lalu yang kedua, kriteria uji. H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari nilai alfa ya. Maka kesimpulannya adalah dari tabel ANOVA tersebut, H0 atau hipotesis pertama ditolak karena nilai signifikansinya kurang dari alfa. Dalam kurung ya, nilainya 0,00, nilai signifikansi 0,00 kurang dari alfa. Alfa kita adalah 0,05 yang menyebabkan hipotesis kedua atau H1 diterima, sehingga dapat kita simpulkan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel X, yakni dosis pupuk, terhadap variabel Y, hasil tanaman. Lalu ketiga ada perhitungan R-square atau koefisien determinasi. Di sini menggunakan tabel model summary. Dari tabel model summary di atas, pada output SPSS menunjukkan hasil R-square sama dengan 0,919 atau 91,9%. Artinya di sini R-square nih teman-teman, R-square ini sebesar 0,919. Dalam statistik itu di depan titik itu artinya 0 ya. Sama aja tadi semua ya. Di depan titik itu artinya 0. Ini berarti 0,959. Ini 0,99. Ini 0,939. Dalam statistik, setiap ada angka titik di depan, berarti angka di sebelah kirinya atau angka di sini, angka utamanya adalah 0. Dibacanya bukan titik 919 tapi 0,919. Nah, kembali lagi ya teman-teman ya. R-square dari hasil model summary, dari hasil output SPSS didapatkan 0,919. R-square ini adalah apa? R-square ini adalah R kuadrat. Di sini R-nya kita dapetin 0,959. Nah, R-square-nya 0,919 atau sama dengan 91,9%. Nah, kesimpulannya adalah artinya bahwa faktor dosis pupuk urea mempengaruhi hasil tanaman hias sebesar 91,9%, sedangkan 8,1% atau sisanya 100% dikurang 8,1% dipengaruhi oleh faktor lain.
Ya teman-teman, segitu aja video tutorialnya kali ini, yakni bagaimana cara mengolah data dengan dua interpretasi. Pertama tadi kita sudah membahas uji distribusi normal, dan kedua atau baru saja kita lakukan adalah uji regresi nilai sederhana. Jangan lupa like dan komen video kali ini jika video kali ini dirasa bermanfaat. Stay health ya teman-teman, jangan lupa untuk stay health, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Like dan komen video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Axoskar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.